kita simak sejenak seruan Paus Leo ke-14 agar kita tidak takut karena kita mempunyai Kristus. E ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore. Tentu saja sepanjang jalan itu dengan panas terik matahari memanggul salib, berjalan kaki, keringat keluar banyak dan kemudian membuat badan menjadi lebih sehat. Memanggul salib ternyata menyehatkan jiwa dan raga kita. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Terima kasih atas doa-doa panjenengan untuk saya, sehingga pelan-pelan keadaan mulai membaik. Flu mulai mereda, batuk berhenti, tinggal sesekali lendir berkumpul dan harus dibuang. Baik, mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus berbicara tentang hati kita. Di satu sisi, Ia menasihati agar kita tidak membiarkan dikuasai kegelisahan. Maka Tuhan kita Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu." Baru-baru ini, Paus Leo ke-14 juga memberikan nasihat seperti yang pernah disampaikan oleh Paus Yohanes Paulus II kepada kita semua, tetapi Paus Leo ke-14 secara khusus menyampaikan pesan ini kepada orang muda, jangan takut. Kita simak sejenak seruan Paus Leo ke-14 agar kita tidak takut karena kita mempunyai Kristus. E ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l'invito della Chiesa e di Cristo Signore. Nah, sangat jelas bagaimana ajakan untuk tidak takut diserukan oleh Paus Leo ke-14. Dan Yesus sendiri juga mengingatkan kita dalam Injil pada hari ini agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan dan kegelisahan. Karena apa? Satu misi utama Yesus adalah membebaskan kita dari semua kecemasan dan ketakutan itu, terutama kecemasan dan ketakutan oleh belenggu-belenggu dosa. Dan karena itu, kita diajak untuk terus berserah kepada Yesus. Yesus, Tuhan kita, menghubungkan antara kecemasan dan ketakutan dengan rumah kasih. Rumah yang disediakan oleh Yesus bersama Bapa tentu saja. Maka disabdakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah gelisah hatimu, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Luasnya rumah Bapa yang penuh kasih itu tertuju untuk kita semua, bahkan semua orang tanpa diskriminasi, sebanyak Allah menciptakan umat manusia ini untuk diselamatkan. Memang secara khusus disebutkan gambaran rumah dengan kasih yang ditandai oleh ruang yang luas, menandakan bahwa surga memang terbuka untuk semua orang. Surga tidak dikapleng-kapleng, ini surgaku, ini surgamu, ini surga agama orang ini surga agama orang itu. Tidak. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Itu yang disabdakan oleh Yesus. Kehidupan rumah penuh kasih yang terbaik. Itulah ciri kasih dalam pelayanan, dalam kerukunan, dalam persaudaraan, dalam keterbukaan, dan dalam keindahan. Kita diajak untuk bersama-sama menempuh jalan itu. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu disabdakannya dengan sangat jelas di dalam Injil pada hari ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jalan kebenaran dan hidup yang ditawarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ditandai dengan salib. Salah satu keunikan dari Paskahan Nasional Forum Umat Kristen Indonesia, disingkat FUKRI, yang dilaksanakan di Medan dimulai dari tanggal 14 sampai 17 itu merupakan
tahapan yang kedua. Tahapan yang pertama sudah dilakukan pada bulan April yang lalu dalam rangka napak tilas kekristenan di tanah Batak ini. Dan kali ini salah satu penanda Paskahan itu adalah parade salib. Saya diberi tugas untuk menyerahkan salib Kristus yang kemudian dipanggul oleh para tokoh yang ada di medan ini agar membawa Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup melalui salib yang merupakan wujud kasih Allah yang begitu besar yang menebus dan membebaskan kita. Maka saya awali dengan memanggulnya, kemudian saya serahkan kepada salah satu tokoh yang mewakili pemimpin-pemimpin lain di Medan, dan kemudian berjalan, dan lalu di tengah-tengah kembali saya memanggul salib itu bersama mereka bergantian. Jarak tempuh yang ada kurang lebih 5 kilometer. Dan kita dengan sukacita simbolik memanggul salib dalam doa agar perdamaian, kasih keadilan, kerukunan, persaudaraan, kebebasan sebagai anak-anak Tuhan sungguh dapat kita hayati di tengah-tengah umat dan masyarakat. Dan buahnya adalah tentu saja sepanjang jalan itu dengan panas terik matahari memanggul salib, berjalan kaki, keringat keluar banyak, dan kemudian membuat badan menjadi lebih sehat. Memanggul salib ternyata menyehatkan jiwa dan raga kita, asal kita panggul dalam kasih bersama Kristus. Mari kita menempuh jalan salib bersama Yesus, jalan kebenaran dan hidup melalui salib menuju kehidupan yang ditandai dengan penebusan, pengampunan, kerukunan, damai sejahtera. Jangan takut menghadirkan Kristus yang tersalib di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.